Hai, jadi kali ini aku membagiin sedikit tutorial yang bisa dibilang gampang dan kalian bisa cari ada di banyak di internet, di YouTube. Dan ini adalah 3D stereoscopy. Nah, sekarang aku akan bagiin kalian gimana cara aku bikin 3D stereoscopic menggunakan Adobe Premiere Pro aja. Karena kemarin ada yang request bikin 3D stereoscopic menggunakan Adobe After Effects dan kayaknya aku lihat-lihat caranya itu kurang lebih sama dengan Premiere Pro. Kenapa? Karena ya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kayaknya mending lewat Premiere Pro aja. Jadi bisa lebih ke general sifatnya dan bisa untuk kalian ikuti lebih gampang gitu loh ya. Jadi sekali lagi aku akan kasih tahu ini menggunakan caraku sendiri dan kalian bisa ikutin atau kalian mau ikutin dengan cara yang lain bebas. Nah ya, jadi kita bisa langsung ke tutorialnya. Nah sekarang kita masuk dulu untuk buka Premiere-nya ya. Aduh, isi tipu lagi. Dan aku akan namanya dengan nama 3D stereoscopic by Julian. Ya aku asal-asal aja sih namanya ya. Dan sebelumnya kalian juga harus punya bahan dulu di sini. Di sini ada bahan aku udah punya. Nah, yang jelas bahannya itu akan kayak gini nih. Jadi itu kayak menampilkan objek dan juga backgroundnya itu ada pergerakan sedikit lah, dimana objeknya tuh diam manekin gitu dan backgroundnya itu yang bergerak. Jadi itu seolah-olah akan menciptakan gimana ya, ilusi mata gitu. Wih, bahasanya anjir. Jadi bahan yang kita perluin pertama ada video dan kedua adalah old film grain, vintage ala kamera-kamera lama kayak gitu. Dan ini akan bikin efek videonya itu lebih jadul gitu dan juga kayak ada foreground untuk kameranya, akan lebih mempermanis lah pada intinya ya. Dan sekarang kita ke Premiere sini. Ini kayaknya aku lebih suka projectnya aku taruh di atas saja. Sekarang aku akan masukin yang ini ya, contoh videonya, dimana objeknya diam dan backgroundnya tuh kayak ada pergerakan gitu. Jadi aku menggunakan I untuk mark in dan aku tahan shift ke kanan, itu hitungannya 5 frame, kanan 1 lagi 1 berarti kan 10 totalnya itu. Dan aku pencet O untuk mark out. Dan sekarang aku akan masukin dia karena aku nggak pengen sama musiknya, aku cuma mau videonya doang. Aku ambil videonya dan aku drag ke timeline dan jadilah dia. Setelah itu langkah selanjutnya itu aku biasanya ini klik kanan. Setelah klik kanan itu kita pilih di speed duration. Ini langkah pertamaku ya. Speednya ini kita ganti jadi 50. Ini aku saranin untuk kalian yang menggunakan FPS yang makin tinggi akan lebih bagus. Ini kembali ke selera masing-masing sih ya. Aku lebih suka kalau 3D stereoscopic itu lebih smooth gitu. Nah ini ya, speednya aku kurangin jadi 50% akan biar jadi efek gimana ya, semi manekin gitu, diam kayak gitu loh. Tapi buat kalian yang kalau misalnya udah terlanjur video kalian itu kayak 30 frame per second, itu kalian bisa menggunakan speed 50 dan time interpolationnya kalian cuma tinggal ganti ke optical flow. Udah gitu aja sih. Ini kena aku 60 fps di sini, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi aku nggak perlu dan aku tinggal oke. Jadi dia akan bikin efek slow kayak gitu. Selanjutnya itu aku tahan Alt dan klik kiri, aku geser ke kanan. Nah, ini aku tinggal pasin di sini. Jadi dia kayak punya dua kan. Ini aku klik kanan, lagi speed duration, aku centang bagian reverse speed, centang ini ya, dan aku okein. Jadi dia kayak nge-reverse gitu. Lalu ini di blok dua-duanya dan tahan lagi Alt dengan klik kiri, drag ke kanan. Nah, ini kalau kalian bingung mau nyamain kayak gimana, ini tinggal klik kiri aja dan klik shift plus delete. Selanjutnya lagi sekali, ini 4, kita akan bikin 8 soalnya. Ini Alt, klik kiri dan drag ke kanan. Aku pilih ini, klik dulu bagian tengahnya sampai dia putih kayak gitu, shift delete. Sekarang kita punya 8 video kayak gini. Aku save, biasain save, Ctrl S, dan kita cari bagian tengah-tengahnya. Ini kan 4, ini 4, tengah-tengahnya di 8 sini. Karena ini akan penting sih ya. Jadi kita menggunakan mark. Kita mark dia menggunakan huruf M di keyboard. M di keyboard. Nah setelah itu nanti kita akan tahu fungsinya untuk apa nanti ini ya. Selanjutnya kita blok semuanya dan klik kanan, bikin nest, dijadiin nest dia. Kita namain bebas stereoscopic misalnya gitu ya. Oke ya, kan udah. Setelah itu nanti kita akan ngedit di bagian nest yang ada di sini semuanya. Ini kita punya mark bagian tengah nih. Nah selanjutnya kita akan pergi ke effect control. Di effect control ini kita akan mainin position sama scale-nya. Sebelumnya aku mau hidupin dulu save marginnya ini. Aku akan pengen ngatur dulu dia orangnya seberapa. Jadi save margin ini dia berfungsi untuk kayak ngasih batas aman gitu, untuk kan lebih bagus dia di bagian
garis ini maksimal minimalnya gitu loh. Tapi ini kalau bisa sampai sini lah minimalnya gitu. Bukan nggak boleh lebih, tapi akan lebih bagus kayak gitu. Jadi ini dia akan ada di bawah, aku pengen aja aku scale gitu. Dia sampai nyentuh garisnya ini. Maksudku adalah kepalanya gitu loh. Emang sih kepalanya tuh nggak di tengah ya, tapi badannya itu lebih center di tengah gitu. Jadi kayaknya nggak perlu deh. Aku lihat dari perbandingan mata di sini dengan sini, kayaknya dia udah bener-bener ada di center atau di tengah. Selanjutnya kita akan main di bagian position sama scale. Kita bikin keyframe, position sama scale di bagian mark yang kita bikin tadi. Pergi ke frame paling awal, bikin lagi. Pergi ke frame bagian paling akhir dan ke kiri sekali aja dan kita bikin lagi. Selanjutnya, di sini kita pergi ke bagian yang paling tengah lagi. Rumusku scale-nya itu aku tambah 8. Jadi 108 ditambah 8 itu jadinya 116 dan kita enter. Oke, di sini kita akan ngelihat kepalanya ini kayak ngelewatin garis pertamanya ini tadi. Jadi kita mainin di positionnya. Kira-kira kayak gini lah. Kita itu akan lebih fokus zoom ke center mukanya kayak gitu. Hasilnya tuh akan jadi kayak gini. Kalau kalian misalnya ngerasa kurang, itu kalian bisa tambahin lagi sih di sini. Sekarang kita akan ngedit di bagian nest-nya, bagian stereoscopic nest. Masukin old film grain ini ke dalam project. Nah, sekarang kita punya old film grain nih. Sini dia kayak mencakup semuanya nih. Oke, aku nggak akan masukin ini sebagai overlay, maksudnya sebagai kayak blog video ini aku masukin, nggak. Aku akan ngambil screenshotnya aja kayak gitu loh. Jadi aku akan ngambil kira-kira yang aku suka, frame per framenya favoritku kira-kira di mana ya. Dan tentunya kalian bisa download videonya, ada di bawah, di deskripsi di bawah. Aku masih pilihin dulu kira-kira yang mana yang aku bakal suka. Kira-kira ini sih, kayak lebih rame gitu. Ada garis-garisnya, ada kayak si cacingnya ini. Entah aku nyebutnya ini cacing lah ya. Dan kita akan export frame ya. Export frame, pencet. Di sini kita namain apa sih namanya, old film grain. Dan ini path-nya kalian bisa atur di bagian browse di sini. Karena aku udah ngatur di sini pictures, SS Premiere aku bikin folder sendiri. Dan kalian inget centang import into project ya, biar kalian nggak 2 kali kerja gitu. Dan tinggal oke, akan otomatis masuk di project kita dengan nama old film grain yang kita udah namain tadi. Selanjutnya ini kita drag and drop, taruh di atasnya. Dan ini aku klik kanan scale to frame size karena dia lebih besar di ukurannya. Setelah itu aku pergi ke effect control, di bagian opacity blend mode-nya ini aku gantiin jadi screen. Aku akan mempercantik lagi. Jadi old frame grain-nya aku taruh di atas karena aku akan menambahkan lumetri color. Kita pergi ke bagian project, new item, adjustment layer. Dan ini aku taruh di layer kedua. Ini aku hapus adjustment layernya, sisanya maksudnya. Dan aku pergi bagian lumetri presets. Sini untuk kalian sebagai umumnya aja biar semua ya, biar semua kena. Di sini kayak film stock. Aku bagian folder film stock ini kayak menggunakan efek-efek kamera lama kayak gitulah ya. Sini aku menggunakan film stock yang di bawah ini Fuji Eterna 250D Kodak 2395 by Adobe. Aku tinggal drag and drop, taruh di adjustment layer. Jadi kayak memberi kesan vintage gitu loh. Dan kalian kalau misalnya mau ngatur suka-suka kalian sih ya. Sini basic correction, kalau aku kayak mau tambahin aja sih blacknya gitu. Aku mau perdalam sedikit blacknya. Tapi ini bebas ya, tergantung kalian. ini suka-suka kalian sih ya. Kalau udah sampai sini kalian bisa export dengan Ctrl M. Kalian export aja menggunakan sesuai apa yang kalian mau export kayak gimana. Biasanya H264 dan match source high bitrate, dan tinggal export. Dan ini tips buat kalian, kalau kalian misalnya mau post di story Instagram kalian bisa pergi ke time projectnya sini, di projectnya ini kalian cari folder timelinenya kalian yang bentuknya kayak gini ya. Nih, kalau ini kan yang nestnya, ini yang timelinenya yang tadi aku belum kasih nama ya, aku namain aja biar lebih enak. Misalnya 3D stereoscopic timeline sequence sih, sebenarnya sama aja sih lah ya. Ini kalian klik kanan, habis itu pilih auto reframe sequence. Sini ada square pilihannya, vertikal 4:5 dan vertikal 9:16 dan horizontal 16:9. Sebenarnya aku udah bikin video kayak gini sebenarnya, dan kalian bisa tonton ada di atas sana, di pojok sana. Di sana kalian bisa tonton review aku tentang auto reframe CC 2020. Anggaplah ini story Instagram ya, vertikal 9:16. Ini kita tinggal create dan dia akan bikin sequence baru atau timeline baru dengan format untuk story. Jadi dia udah kayak ngepasin gitu. Dan itu sedikit tips dari untuk menggunakan auto reframe dari CC 2020. Kalian bisa ikutin cara mudahku kayak tadi dengan menggunakan reverse. Aku dapat ngeliat beberapa cara menggunakan foto, dan itu bisa bikin kayak apa ya, white effects, kayak apa ya,
frame-nya itu lebih drop gitu, kembali ke selera dan kebutuhan masing-masing aku bilangnya. Jadi apa yang aku share kali ini itu apa yang basic dari apa yang aku suka, dan itu kalian bisa aplikasiin dan share di sosial media kalian kayak Instagram, Facebook dan lain-lain. Dan aku kasih tahu caranya dengan tadi menggunakan auto reframe, itu khusus untuk Adobe yang kayaknya sisi 2020 deh ya, adanya di sisi 2020 yang aku tahu ya. Oke, jadi segitu aja tutorial kali ini dan semoga bermanfaat buat kalian. Kalian bisa follow Instagram aku dan Twitter aku ada di sini. Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tentu aja kalian bisa like video ini dan kalian bisa subscribe di sini. So thanks for watching. Hope you enjoy this video. Give thumbs if you like it. Subscribe if you love it. And I'm Julian. See you next time. Bye bye. See ya.